Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Jangan kaum perempuan menampakkan auratnya kecuali apa-apa yang biasa tampak minha dari aurat-aurat itu. Apa yang dimaksud aurat yang biasa tampak? Qala mengucap ba'duhum sebagian dari ulama al-muradu biqaulihi ma dhahara utawi yang dimaksud dengan firman Allah ma dhahara adalah maksudnya ma aurat ta'at al-hajatu yang mana hajat mendorong ila zuhurihi untuk membukanya, untuk tampak, enggak mungkin tidak tampak. Katsiabi koyok to pakaian, enggak mungkin pakaian tidak tampak. Wal khidobi dan pewarna, enggak mungkin tidak tampak. Wal kuhli celak, enggak mungkin enggak tampak. Wal khotami dan cincin, enggak mungkin enggak tampak. Cuma penafsiran seperti ini agak janggal. Rungokno ya. Ma dhahara minha, sesuatu yang tampak dari aurat itu. Apa baju termasuk aurat? Minhanya itu ya. Jadi ma itu minha. Jadi yang dimaksud mesti apa yang biasa tampak dari aurat itu, bukan apa yang biasa tampak dari baju. Kalau baju itu ada keterangan ayat apa enggak ya mesti tampak, namanya baju enggak usah pakai keterangan ayat ya tampak ya. Jadi yang dimaksud itu aurat, tapi bagi orang perempuan yang bertani di sawah nandur pari, enggak mungkin pakai kaos kaki terus, nandur pari pakai kaos kaki. Mau enggak mau kakinya dibuka tampak. Yang kayak begitu itu enggak apa-apa. Terbiasa tampak karena tuntutan kerja. Karena tuntutan kebutuhan gitu ya. Mimma yakni hal-hal perkara-perkara la yumkinu yang tidak mungkin ikhfa'uhu menyembunyikannya. Waqila konon dikatakan balil muradu akan tetapi utawi yang dimaksud dari ma dhahara ma adalah sesuatu dhahara yang tampak minha dari aurat, tampaknya biduni qasdin, tanpa dia sengaja, wala ta'ammudin sama, tanpa disengaja, kebuka angin, enggak dosa. Itu yang dimaksud ma dhahara minha. Dan kita juga menjawab, kalau yang dimaksud itu yang kebuka tanpa disengaja, lo enggak usah pakai keterangan ayat, kalau enggak sengaja emang enggak dosa. Kalau enggak sengaja memang tidak dosa. Waqila konon katanya, lah baru ini loh, al-muradu bihi al-wajhu wal kaffan. Yang dimaksud dengan apa yang terbiasa tampak enggak dosa. Tanpa cadar enggak dosa. Tanpa ditutupi enggak dosa. Apa yang dimaksud? Wajah dan kedua telapak tangan. Ya, mazhab Maliki tetap ditambahi kaki bagian bawah bagi perempuan. Dan lumrah memang di mana-mana ya. Wasanubayyinu dan kami akan menerangkan zalika perbedaan makna-makna itu bitafsili dengan rinci inda dzikril ahkam ketika menyebutkan hukum-hukum nanti. Bi khumurihinna, khumur itu jamak dari khimar. Contoh lagi, pokoknya isim 4 huruf, sebelum huruf akhir itu huruf ilat, ya, alif, ya. Jamaknya boleh fu'ul. Contoh, aimadun umud, sarirun surur, fi sururim mutaqabilin, tariqun turuk, sabilun subul, ya subulana. Isim 4 huruf sebelum akhir huruf ilan, boleh dijamakkan fu'ul. Khimarun khumur
aimatun, umud, sebanyak lagi ya. Khumur maknanya kerudung, penutup kepala. Qala dawuh sapa Ibnu Katsir, al-khumur utawi lafat al-khumur iku jam'u khimarin, jamak dari lafat khimar. Wa huwa utawi makna khimar adalah pakaian yukhammaru yang ditutupi bihi dengan pakaian itu ar-ra'su kepala. Apa maknanya yukhammaru? Maksudnya yughatta ditutupi bihi dengannya apa yang ditutup ar-ra'su kepala. Kain penutup kepala namanya khimar. Rungokno. Konco-konco HTI dulu ngotot baju perempuan itu harus jilbab, jubah panjang itu. Mbak-mbak yang pakai baju lalu ada maxi itu haram meskipun nutup aurat. Jadi kalau menurut mereka harus jubah panjang terusan. Karena Quran menyebut yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaknya perempuan-perempuan itu memanjangkan jilbabnya. Karena Quran menyebut jilbab, maka pakaian perempuan yang resmi hanya jilbab. Kalau menurut usul fikih, pakaian itu banyak. Dari zaman Nabi ada yang khimar. Quran pun menyebut khimar, kerudung. Ya, ada juga pakaian namanya izar, jarik. Sejak zaman Nabi ada pakaian perempuan namanya izar. Ya, terus ada aba'ah. Aba'ah itu jubah luar yang dikerubutkan gitu. Abaya, aba'ah. Nah, ada juga jilbab. Ada juga gamis. Ada sekian banyak nama pakaian sejak zaman Nabi. Ketika satu di antara banyak nama itu disebut, bukan berarti hanya satu itu. Ya, kalau saya mengatakan makan gereh boleh, makan terong boleh, saya nyebut dua dari sekian banyak jenis makanan. Itu bukan berarti yang boleh itu hanya dua itu. Dzikru ba'di afrodil am la yukhassisu. Kaidah usul fikihnya. Dzikru ba'di afrodil am la yukhassisu. Menyebut sebagian dari sekian banyak lafaz yang umum. Baju itu kan umum. Lalu disebut salah satu. Itu tidak berarti mentaksis. Tidak berarti mengkhususkan itu toh. Dan nyatanya dalam kehidupan sehari-hari, sahabat perempuan kayak Aisyah, ya pakai kudung juga, pakai jari juga, pakai macam-macam. Yang mereka pakai tidak hanya jilbab dalam arti jubah. Ya. Terus orang berinisiatif pakai pakaian atas bawah, jarik terus baju, atau jarik yang bawah maxi, itu agak fleksibel mengantisipasi cepat tingginya anak perempuan itu. Kalau coba begitu anak umur kelas 6 SD diberikan coba sampai segini, setahun nanti sudah begini, buah, ya, eman. Tapi kalau baju lalu maxi, awalnya agak tarik ke atas, nanti agak gede sedikit, agak di pelorot nih titik kan, ya, fleksibel. Itu loh, maunya begitu. Bukan kok haram, pakaian yang sah hanya coba orang ngono ya. Terus kalau teman-teman HTI, biasanya terus disambung itu, namanya zail. Jadi awal dibuatkan segini, jarak 2 tahun, anaknya tinggi, lalu timbang dikuak dijahitkan sambungan lagi. Nah, anak zaman sekarang pakai baju
Yang atas sudah agak mangka, yang sambungannya kayaknya masih baru opo gelem marek saiki. Ya, kok nelongsom meneh. Khumur itu jamak dari khimar, yakni penutup kepala. Wahia utawi khumur adalah allati jenis pakaian tusami yang memberi nama pakaian-pakaian itu annasu manusia zaman sekarang al-maqani di Saudi kerudung disebut maqani ya. Wa fi lisanil Arab adalah tersebut dalam kamus Lisanul Arab karangan Ibnu Manzur. Al-khumur utawi lafad al-khumur iku jam'u khimar, jamak dari lafad khimar. Ini kalau orang ngelamun al-khumru utawi khomer iku jamak ngumpulake apa khomer. Ngumpulake khimar ing khimar. Ngawur. Khumur itu jamak dari khimar. Wa huwa utawi maknane khimar iku ma pakaian tughati yang menutup bihi dengannya almar'atu perempuan ra'saha ing kepalanya. Wa kullu mughattan utawi saben-saben barang kang ditutupi bahasa Arabnya mukhammar. Ya. Orang Arab menyebut kalau barang ditutupi mukhammar. Perintah tutupono itu bahasa Arabnya kadang khammiru. Tutupono khammiru. Maknanya nutupi. Khamr disebut khamr karena menutup kejernihan akal. Jadi ruwet. Wa minhu adalah di antara hadis khammaro maknanya menutupi. Hadisu wa minhu di antara makna khammaro menutupi. Hadisu utawi hadis khammiru aniyatakum. Khammiru tutupilah olehmu semua aniyatakum wadah-wadahmu di waktu malam. Ben enggak diombe tikus. Orang Arab karena hidup di padang pasir, jauh dari sumber air, mereka sore itu ke sumber jaraknya bisa 4 kilo, 5 kilo. Sambil mandi-mandi sore, terus wudhu, sholat asar, sekalian bawa air untuk persiapan wudhu malam dan subuh. Nah khawatir air yang dibawa, mungkin yang kendilah dengan ember, engkau dikokop kucing, dicemplungi tikus, ya maka Nabi dawuh tutupono di malam hari wadah-wadah itu. Khammiru tutupono sira kabeh aniyatakum ing wadah-wadahmu. Ay maksudnya ghattu tutupilah olehmu semua wadah-wadah itu. Khammaratil mar'atu ra'saha. Si perempuan itu khammaro kepalanya. Apa maknanya khammaro? Ay ghattat ya. Perempuan itu ghattat menutupi kepalanya. Wa yusammal khimaru an-nasif. Khimar yang maknanya kerudung itu juga disebut dengan nama lain an-nasif. Ada disebut maqani. Ya, bukan makoli. Makoli. Aneh. I'm not sure. Ya. Boleh toh? I'm not sure. Enggak yakin boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berucap asyairu seorang penyair. Saqatan nasi fawalam turid isqatahu fatanawalat apa itu? Fatanawalat huwa'at apa itu? Sa apa tak itu? Ada yang kitab lawas. Iya. Huruf kitab lawas apa? Wawu, alif, ta, qaf. Fatanawalat huwa taqad nabil yadi
Sakata jatuh apa an-nasifu kerudung. Walam turid dan perempuan itu tidak menginginkan isqatau menjatuhkan kerudung itu. Jeblok sakarepe dewe. Fatana waladhu. Lalu si perempuan itu mengambil kerudung kembali. Wasaqatna, kok enggak wasaqathu ya? Mengikat kami bilyati dengan tangan. Ben enggak ceblok cencang neng tangan. Wa yujma'u dijamakkan al-khimaru lafad khimar ala khumur, jamaknya dengan ngikuti wazan khumur fu'ul. Jam'a kasrotin kalawan jamak kasroh bukan jamak killah. Mitlu contohnya kitabun jamaknya kutub, sabilun subul, tariqun turuk, sarirun surur, dan banyak lagi. Qala dawuh sapa syairu penyair karuusin quti'at fi hal khumur. Karuusin kayak kepala, quti'at yang dilepas, fi hadi kepala itu al khumuru kerudung-kerudungnya. Wajma'u ala akhmirah, dan lafad khimar juga boleh dijamakkan wazan af'ilah akhmirah. Contoh rungokno imamun a'immah, imamun a'immah, aimadun a'midah af'ilah, makanun amkinah, inaun aniyah. Ya, af'ilah, inaun aniyah, makanun amkinah, aimadun a'midah, khimarun apa? Akhmirah, siwarun aswirah. Ya. Aswirah dijamakkan lagi asawir. Asawir min dhahabi wa lu'lu'. Gelang-gelang terbuat dari emas. Asawir itu jamak dari aswirah. Aswirah jamak dari siwar. Fi'alun af'ilah. Imadun a'midah. Khimarun akhmirah. Jam'a killatin dengan jamak killah. Kalau jamak itu kurang dari 10, namanya jamak killah, diikutkan wazan af'ilah. Akhmirah. Afada telah memberikan keterangan hal ini Abu Hayyan. Juyubihinna, supaya menutupi kerah baju. Kerah baju itu ini, di bawah kerah baju ada bukaan, biasanya kalung di sini. Suruh pakai kerudung sampai menutup kerah. Maksudnya menutup belahan dada ini ketutup semua. Yakni Allah maksudkan an-nuhuri menutup leher, wasuturi menutup dada. Fal muradu bi dharbin nisa, maka utawi yang dimaksud kaum perempuan ngelembrehne, memanjangkan bi khumurihinna, kerudung-kerudung mereka, ala juyubihinna, pada kerah-kerah baju mereka. Yang dimaksud itu gimana sih? Iku an yughattina, hendaknya para perempuan itu menutup ru'usahunna, kepala mereka, wa a'naqahunna, dan leher mereka, wa suturahunna, dan dada mereka. Bikul lima, yang ditutup dengan segala hal, fiha, yang ada di dalam leher maupun dada, min zinatin, perhiasan, wa huliyin, sama perhiasan. Jadi ada perintah supaya kalau keluar ketemu orang umum, laki-laki lain juga, itu ini ada kalung, ada bandul kalung, tutup pakai kerudung atau jilbab, bukan hanya menutup warna kulitnya,
tapi juga menutup perhiasan. Biarlah perhiasan itu nanti dibuka di rumah, dipamerkan kepada suami. Jangan semua laki-laki kau pameri perhiasan. Siapa tahu laki-laki itu copet. Kau pameri emas, diambil kalungmu ya. Dan yang sakit itu dipaksa begini, akhirnya luka. Wal juyub utawi lafad al juyub iku jam'u jaib, jamak dari lafad al jaib. Itu mbok dipateni apa aja. Wis adem-adem lah ngurip iki pasangan. Lah sampeyan iki bersikap enggak rasional. Enggak rasional apa enggak peduli sebenarnya. Sambat kademen gagal metu toko kamar. Tapi kipas anginnya di uripi piye karepmu. Mahasiswa kok enggak rasional. Wal jaib wa huwa utai maknanya al jaib iku as-sadru bagian dada depan. Wa asluhu utawi aslinya makna al jaib kerah itu apa sih? Al fathatu bukaan allati takunu kang ono apa bukaan mau ono iku fi tauqil qamis di bagian lehernya gamis. Bukaan di bagian lehernya gamis namanya kerah ya. Duduk kerah Jawa. Kerah Jawa itu tukaran kucing kerah. Qala dawuh sapa Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi ahli tafsir dari Spanyol. Kotanya Cordoba. Bahasa Arabnya Qurtubah. Bangsa Cordoba, bahasa Arabnya Al-Qurtubi. Jadi enggak benar ya. Anda kalau enggak percaya dengan keturunan ini, ilmu Anda putus. Kalimat itu enggak benar. Wong ilmu dalam Islam itu ditulis oleh tokoh-tokoh dari berbagai suku, dari berbagai bangsa, dari berbagai trah, dari berbagai marga, dari berbagai golongan. Tidak hanya dari satu trah tok, Mas. Hadis Bukhari, Muslim, itu yang nulis dari orang Belanu Utara, golongan Naisabur, itu utara-utara sana. Kalau sekarang Eropa di timur Rusia. Ya. Terus Imam Ghazali dari Tus, Iran. Lalu Imam Syafi'i kalau benar Gaza itu berarti Gaza, Palestina. Imam Hanafi kalau enggak salah Kufah. Ya. Sekarang Irak. Itu loh. Dan banyak lagi. Terus Alfiyah Ibn Malik itu Al-Andalusi, As-Spanyoli. Ya. Kitab-kitab itu. Qanun Fittib Ibnu Sina sama As-Spanyoli. Ibnu Rushd filsafat filsufil Islam itu As-Spanyoli. Apa As-Spanyoli? Al-Isbani. Terus kitab-kitab fikih mulai takrib, terus Fathul Qorib segala macamnya tidak ditulis oleh satu terah tertentu, Mas. Halo. Jangan menframing. Kalau Anda enggak percaya dengan terah ini berarti ilmumu putus. Emangnya ilmu hanya ditulis oleh satu terah tok? Enggak lah. Apa sih kok malih giring-giring opini, menframing? Kembalikan sajalah apa adanya. Ilmu ditulis ulama Jawa banyak. Ilmu ditulis ulama Mesir banyak. Ditulis oleh ulama Afrika banyak. Ulama Eropa banyak. Ulama Arab tapi yang non-Arab, jadi Arab malah sekitarnya, Irak, macam-macam sampai ke Rusia sana banyak. Dan itulah Islam menyebar rahmatan lil alamin. Siapapun yang paling potensial, paling alim, paling punya kapasitas, ya silahkan dia menyampaikan ilmu,
mengarang kitab dan segala macamnya. Jangan dibatasi. Kalau enggak dari ini, enggak barokah, ini gimana? Katanya rahmatan lil alamin, kok malah harus lewat satu jalur dok ini gimana? Balik model Ahlus Sunnah mana? Ya, saya kira ruwet-ruwet ini piye. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa Al-Qurtubi wal jaibu utawi jaib kerah. Nek Jawa ngarani apa? Apa iki? Gulonan. Ya benar ya, tadi tahu gulu tadi. Gulonan. Wal jaibu utawi gulonan huwa ya gulonan kerah. Iku maudhi'ul qat'i tempat potongan minat dir'i dari mukna rukuh wal komisi kamis wawa minal jaub jaib itu diambil dari masdar jaba yajubu jauban bimaknal qat'i dengan makna memotong. Waqad tarjamal Bukhari, benar-benar Imam Bukhari membuat tarjamah, membuat penjelasan bab. Apa babnya? Babu jaibil qamis. Nah, Imam Bukhari membuatnya. Bab tentang kerah gamis. Bab tentang gulonan gamis. Min indi sadri, dari dada. Wa ghairihi dan yang lain. Qala dawuh sapa al-alusi bangsa wong Solo. Bangsa alusi bangsa wong Solo saya. Bangsa wong Jogja itu alusi. Kalau Malang ke Timuri masuk al-Kasari. Qala dawuh sapa al-alusi Imam al-Alusi ahli tafsir. Wa amma itlaqul jaib ala ma yakunu fil jambi, adapun penggunaan lafaz al-jaib untuk sesuatu kesak fil jambi yang ada di sebelah lambung sini, liwat idarahim untuk menaruh duit, berarti kesak ya. Ini lambung sini, terus dibeli apa untuk menaruh duit, berarti kesak, saku. Orang Arab menyebutnya jaib juga. Ini jaib itu bisa kerah, bisa saku. Teman pilih sing kerah apa pilih sing saku? Ya pilih saku ana duit ya. Wa nahwiha dan yang semisalnya kama huwa syai' sebagaimana hal itu yang populer lumrah bainana di antara kita al-yauma hari ini di Saudi kalau menyebut jaib itu malah bukan kerah baju tapi saku, tempat naruh duit apa naruh HP sembarang-barang. Kadang naruh kucing bareng. Kalau ini Mas, falaisa min kalamil Arab. Itu bukan asli dari bahasa Arab. Jadi kalau sama maknai Quran, harus dengan bahasa Arab yang asli dulu. Ojo Quran dimaknai dengan makna modern. Faja'at sayyaratun fa'adla jalwa. Datanglah mobil. Lalu mobil itu menurunkan tampar ke dalam sumur. Mobil sayyarah. Sayyarah maknai dengan makna dulu, jangan makna sekarang. Apa? Rombongan dagang yang naik onta. Disebut sayyarah dari kata-kata saro yasiru berjalan. Karena rombongan dagang unta mampu berjalan terus berhari-hari. Jarang istirahat. Karena jalan terus. Bukan hanya sairun, tapi sayyar. Alat yang tugasnya jalan aja. Sayyarah faja'at sayyaratun fa'adla dalwa. Barang diangkat, digandoli arek, lu nemu arek. Nabi Yusuf si cilik. Qala ya busra hadha gulam. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan kalimat Arab, bukan bahasa Arab. Kalau jaib dimaknai saku. Kama dzakarahu Ibnu Taimiyah
walakinnahu laisa bi khata'in. Akan tetapi jaib yang sekarang dimaknai saku itu ya bukan salah bihasabil makna menurut makna. Wal muradu bil ayati kama dzakarahu Ibnu Abi Hatim, yang dimaksud ayat ini begini. Amarahunallah bisatri nuhurihinna. Allah perintahkan dengan kerudung kepada kaum perempuan untuk menutupi leher mereka, wasudurihina dan dada mereka, bikhumurihina dengan kerudung-kerudung mereka, li'alla yura supaya tidak dilihat minha dari belahan dada dan leher sayun sesuatu apapun. Alon-alon aja. Tak makni alon-alon maknanya digenepi ya. Terus kayak sekali ngaji ini kalau anak-anak bahasa Arab, paling-paling kalimat baru kan hanya 1, 2, 3. Itu jangan sampai lupa. Sehingga begitu khatam begini, zaman dapat sarawat lughawiyah perbendaharaan kata sampai ribuan. Ngaji sekaligus menambah perbendaharaan kata. Ojo mari ngaji tutup meneh lali maneh. Repot. Saiki durung paham meneh lali ngono. Saiki durung apal meneh lali. Hatam ya wassalam ya. Ojo lah.